Jadi nanti tong susun tapi apa pertanyaan tong sudah pe wawancara. Nanti yang masalah ini tuh jawab di pembahasan yang tujuan penelitian ini dia sebenarnya manfaatkan dia menurut sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mata kuliah entrepreneur. Hari ini kita sudah datang di UMKM Cerdiwang Kreatif, tepatnya di Pandanga. Dan hari ini yang akan kita buat adalah bagaimana cara membuat bonsai kelapa. Dan akan kita praktekkan hari ini juga. Oke, so standby. Dari pembuatan bonsai kelapa adalah pertama sabuk kelapanya, sabuk kelapa, kemudian ada juga tentunya pisau, kemudian ada pilox clear, dan juga ada lem tembak. Ya, itu yang akan disiapkan dalam rangka membuat bonsai kelapa. Oke, selanjutnya proses yang dilakukan dalam membuat bonsai adalah sabuk kelapa tadi yang sudah dibuat sebagus mungkin akan ditempelkan di kelapa nih, seperti ini nih, yang nanti akan dibuat. Nah, hasilnya pasti akan bagus. Prosesnya begini. Kemudian yang digunakan adalah seperti ini, ada ini apa namanya? Lem tembak. Kemudian nanti sebentar ada pilox juga yang dipakai dalam membuat hasil karya ini pasti lebih bagus. Saya serahkan ke ahlinya. Oke. Cocok. Sama kita tanam. Berarti langkah selanjutnya cukup gampang nih. Selanjutnya tinggal nanti ini terus untuk lebih mempercantik hasil ini, kemudian selanjutnya ditanam. Kira-kira kerajinan ini nih, siapa kerajinan ini tuh mulai ada inisiatif bangun itu kira tahun berapa? Dan baru dimulai berarti. Tapi sebelumnya kira-kira kreatif yang untuk pembuatan kayak misalnya kan di sini ada beberapa apa tuh? Ada beberapa kreativitas itu apa saja yang dibuat?
Ada hiasan dinding, Hiasan sama dinding. kotak tisu, Oke. Kaligrafi juga, asbak, asbak, sama bunga bunga. di sudut. Bunga sudut. Kalau untuk kerajinan yang selain dari bonsai kelapa, kerajinan itu tuh dimulai dari kapan? 2011. 2011. Sudah cukup lama berarti. Kalau di sini berapa tahun? 9 tahun nih? Dari 2011. Kalau untuk bonsai kelapa sendiri itu mulainya baru 2020. Kebunnya ini berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan atau yang dipakai di sini? Ini selalu dipakai sini 2 orang. 2 saja. Kalau satu lagi Ada keluar. hasil kreatif ini didistribusikan atau dijual? Sampai di mana? Yang pertama lewat medsos, kedua dimasukkan ke galeri, yang ketiga pesanan orang. Pesannya Sudah sampai di mana didistribusikan? Misalnya dijual nih, dijual itu sudah sampai di daerah mana? Orang pesandang. Orang pesan itu sudah sampai ke Makassar, Jakarta, sama yang kemarin waktu saya itu ada tamu dari Jepang. wow. Itu kreatif apa yang mereka beli? Bonsai dari kulit kerang. Wow. Apakah ada perhatian khusus dari pemerintah? Ada dari Dinas Pendatuk sama Pariwisata. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu dalam bantuan alat, anggaran, sama penjualan. Kira-kira kendala apa saja yang ditemukan dalam kreativitas? Kalau soal kendala, yang pertama faktor cuaca. Kalau cuaca buruk, yang bisa di bahan, tidak bisa bekerja. Yang kedua, masalah penjualan. Ada yang sering pesan, cuma tidak diambil, kan kita yang rugi. Terus yang ketiga, transportasi. Transportasi untuk kita antar barang ke yang jauh juga sulit. Berapa hasil pendapatan per hari? Kalau bicara pendapatan per hari itu jarang. Masalahnya kalau dihitung per minggu boleh. Per minggu itu biasanya ada 5 atau 6 pot yang dibeli. Itu harganya bervariasi dari mulai 50 sampai 300 bahkan sampai 700. Tergantung Bentuk. Oke, terkait dengan proses ini kira-kira modal yang dibutuhkan awal dalam membuat kreativitas ini tuh berapa? Atau bagaimana modalnya? Modal itu modal sendiri. Modal Sama sendiri. Ada juga bantuan dari pemerintah. Itu berkisar kalau modal sendiri ke awalnya 3 juta. Modal awal dalam membuat kreativitas ini 3 juta. 3 juta. Kemudian kalau misalnya bantuan-bantuan dari pemerintah terkait dengan UKM ini atau kreatif ini bagaimana? Dalam bentuk ada anggaran, Anggarannya. ada juga alat. Biasanya bantuan itu datang misalnya per bulan dikasih atau per tahun atau per hari? Per tahun. Per tahun dikasih. Per tahun kadang juga kalau kita bikin proposal. Oh, karena pengajuan melalui proposal, ada juga langsung dikasih. Langsung dikasih. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana cara mengantisipasi kalau misalnya tiba-tiba dalam pembuatan ini kemudian ada rugi yang didapat dari pembuatan. Kira-kira bagaimana cara mengantisipasi supaya walaupun ada rugi tapi tetap dijalankan, kreativitas ini tetap dibuat. Kalau antisipasi ya kalau macam misalnya bentar jadi ambil, kita jual di tempat lain. Jual tempat lain itu Biar modal tetap jalan. jalan. Kira-kira kalau misalnya ada yang dibatalkan pesanan nih, kemudian jual ke tempat lain, itu harga masih tetap sama? Iya. Harga tetap sama. Harga masih tetap sama. Oke, tapi sejauh ini kira-kira yang paling mahal di dalam pembuatan bonsai itu berapa? Kira yang paling mahal? Yang paling mahal Harga yang paling tinggi? 300-an. 300. Oke teman-teman semua, ini adalah hasil karya dan beberapa contoh yang memang sudah prosesnya, dan kita berharap semoga UKM ini
makin sukses ke depannya, makin jaya, dan semoga hasil yang dibuat ini makin bagus dan makin laris di pasaran. Kita semua berharap seperti itu. Oke, salam dari kami tim Kreatif Sabilong. 1, 2, 3. Salam dari kami tim Kreatif Sabilong. Mantap. There's another end, yeah, no. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. Moving away to the sea, moving away, can't you see?